dan disabiti lagi Sri Warni. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dimensi Kemanusiaan dan Implikasi dalam Sistem Pendidikan. Sebagai pembacaan pertama saya sendiri, yaitu pengertian dimensi kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dimensi kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Dimensi kemanusiaan dalam sistem pendidikan mencakupi beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Dimensi ini mencakupi beberapa hal. Yang pertama ialah nilai-nilai moral dan etika. Nah, di mana nilai-nilai moral dan etika ini kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya ialah kejujuran, di mana bohong itu adalah sifat yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus berkata yang benar tanpa berdusta. Yang kedua ialah kesejahteraan sosial, yang dimana setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kehidupan yang baik, didukung oleh hubungan sosial yang positif dan sumber daya yang memadai. Dan yang ketiga ialah hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dari sejak lahir, yang universal dan tidak dapat dicabut. HAM dapat melindungi martabat, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. HAM juga adalah landasan bagi keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Yang keempat ialah kewajiban sosial, di mana tanggung jawab seorang individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat tersebut. Yang kelima ialah kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan setiap individu atau kelompok dalam mengatasi kehidupan sehari-hari tanpa terlalu banyak bergantung kepada orang lain atau bantuan eksternal. Selanjutnya, dimensi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan memungkinkan seseorang mengembangkan potensi secara optimal seperti bakat dan minat. Dan yang kedua adalah dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan ini menuntut orang untuk berinteraksi, bergaul, dan bekerja sama, contohnya dalam gotong royong. Dan yang ketiga adalah dimensi kesosialan, yang dimana dimensi ini memberikan orak moral dalam pengembangan dimensi pertama dan dimensi kedua. Ini adalah pelengkap dari dimensi yang pertama tersebut dan dimensi yang kedua. Dan yang ketiga adalah dimensi keberagamaan. Dimensi ini langsung berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, pengembangan dimensi kemanusiaan. Manusia secara individu terlahir ke muka bumi dengan segenap potensi untuk berkembang, tetapi potensi itu tidak datang sendirinya. Artinya, diperlukan upaya atau usaha dari manusia lain untuk merangsang agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Apa sih contoh dimensi kemanusiaan sehari-hari? Yang pertama, meninggalkan sikap egois. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, membantu tanpa pandang bulu dan latar belakang. Yang keempat, turun dalam kegiatan peduli sosial. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, mengakui adanya harta dan martabat manusia. Yang ketujuh, menjalankan kewajiban dan hak warga negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian implikasi pendidikan, yang mana implikasi pendidikan ini merujuk pada hasil atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau kebijakan pendidikan. Ini mencakup dampak langsung dan tidak langsung yang dirasakan oleh individu, masyarakat, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Implikasi pendidikan terbagi menjadi 7 bagian.
yang mana ada implikasi sosial, implikasi ekonomi, implikasi politik, implikasi lingkungan, implikasi kesehatan, dan implikasi sains dan teknologi. Adapun contoh implikasi pendidikan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan membentuk opini publik. Sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.